Pak. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau SMK Ibu ini ada yel-yelnya kalau pagi gitu Bu? Misalnya SMK Darul Abror Kahiji Pak. Yes gitu kan. Biasa kan ada itu yel-yel pagi ya Bu ya. Iya. Karena kami di Tasikmalaya, maka yel-yel yang kami gunakan adalah bahasa Sunda. Darul Abror Kahiji gitu. Boleh Bu. Ya. Kumaha damang pangestu Bu. Alhamdulillah damang pisan Bapak. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Aryan tadi, ya. Ibu punya waktu 10 menit sampai 15 menit ya untuk presentasi. Semoga bisa sampaikan kepada kami ya strong point dari SMK Ibu yang Ibu pimpin, kelebihan-kelebihan sekolah Ibu. Kami persilakan waktu dan tempat Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Maaf Ibu, sepertinya terputus Bu ya. Masih mood kali, tertekan mood itu Pak. Mohon maaf Pak, kebetulan sinyalnya ini kurang bagus. Ya, yang pertama kami perkenalkan dulu SMK Darul Abror memiliki visi menciptakan peserta didik yang bertakwa dan bersinergi. Takwa di sini artinya terampil dan berjiwa wirausaha, sementara bersinergi selama proses pembelajaran kami bersinergi dengan dunia usaha terutama. Kompetensi keahlian yang diusulkan untuk merespon program keunggulan adalah kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Kenapa rekayasa perangkat lunak? Karena di zaman teknologi informasi sekarang ini, rekayasa perangkat lunak merupakan kompetensi keahlian yang memang sangat dibutuhkan. Dan kebetulan di SMK Darul Abror ini rekayasa perangkat lunak merupakan kompetensi keahlian yang memiliki peminat lebih banyak dibanding dengan kompetensi keahlian yang lainnya, termasuk juga peserta didiknya, termasuk peserta didik yang berprestasi. Terbukti di Kabupaten Tasikmalaya kami selalu mendapatkan juara di LKS dan pernah juga mewakili ke Provinsi Jawa Barat peserta LKS dari Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya merespon SMK program keunggulan yang merupakan program dari Direktorat. Di antaranya kami memiliki rencana-rencana, walaupun rencana ini memang sebagian sudah kami laksanakan. Yang pertama di bidang kurikulum, yaitu sinkronisasi kurikulum. Alhamdulillah sebelum kami menjadi SMKPK pun setiap tahun kami melakukan sinkronisasi kurikulum terutama dengan industri-industri yang memang sudah bekerja sama dengan SMK Darul Abror khususnya dengan kompetensi keahlian RPL. Di sini Prelude, kemudian PT IDN dan BJB Syariah. Selanjutnya kami juga melaksanakan uji kompetensi keahlian tiap tingkat dan PKL termasuk magang peserta didik. Di dalam proses pembelajaran, kami menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, kemudian mendatangkan guru tamu dari IDUKA, dan kami juga menerapkan budaya industri. Di bidang sarana prasarana, alhamdulillah kami memiliki 3 lab yang representatif. Selain lab yang memang disediakan oleh sekolah, peserta didik juga banyak sudah memiliki laptop karena mereka memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk
menguasai kompetensi yang menjadi pilihannya. Kemudian pendidik yang mengajar di SMK Darul Abror khususnya kompetensi keahlian RPL, alhamdulillah sudah memiliki sertifikasi pendidik dan memiliki sertifikasi kompetensi dari industri yang memang sudah bekerja sama, dan kami pun membangun capacity building skill bersama IDUKA, kemudian guru pun melakukan magang. Selanjutnya untuk lulusan, selain kami memiliki BKK untuk menyalurkan lulusan RPL dari SMK Darul Abror, banyak yang berwirausaha, mereka sudah memiliki pasar masing-masing, memiliki konsumen masing-masing, diantaranya adalah mendapatkan pesanan-pesanan untuk membuat aplikasi. Selain itu juga kami memang terus untuk mengupayakan produk yang dibuat oleh peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan industri, dan itulah merupakan bagian dari teaching factory yang memang sudah terlaksana di SMK Darul Abror, khususnya kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, dengan program SMK Pusat Keunggulan ini, besar harapan kami bisa melaksanakan kurikulum prototype sebagaimana yang direncanakan oleh Direktorat SMK di tahun 2021 sampai 2024, dan kami menginginkan SMK Darul Abror ini khususnya kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak bisa menjalankan kurikulum yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan dunia industri. Mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bu Zakia untuk SMK-nya. Mohon maaf sebelumnya Bu ya, kalau kamera saya nggak bisa terbuka ini. Tadi Kami kira sinyal di kami yang kurang bagus, Pak. Ketepatan saya lagi di Batam, Bu. Oh iya. Saya coba ini. Ini baru dia masuk, Bu. Iya. Terima kasih, Bapak. Makanya saya pakai 2 akun ini, Bu. Ya, Ibu Zakia. Ya. Terkait SMK Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Ya. Kira-kira apa dan bagaimana ya rencana kerja Ibu monitoring ya, pola monitoring Ibu terhadap rencana kerja. Mangga, Bu. Ya, terima kasih. Kebetulan kami sudah membentuk tim PMPS, Pak. Tim PMPS ini melakukan pertemuan setiap 1 bulan 1 kali pada hari Senin minggu kedua. Di antara agenda yang kami lakukan pada pertemuan tim PMPS tersebut, mengevaluasi program kerja yang terlaksana di 1 bulan ke belakang, sekaligus memperbaiki untuk program-program selanjutnya dan melaksanakan persiapan untuk program kerja yang akan dilaksanakan di bulan yang akan datang. Itu Bapak yang selama ini kami lakukan di SMK Darul Abror. Mungkin ada semacam ini, Bu, ya, metrik monitoringnya yang punya Ibu melalui manajemen review. Jadi mungkin ada periode tertentu, bulanan, monthly, atau triwulan seperti itu. Oh iya, itu biasanya kami sampaikan dalam bentuk narasi, Bapak, di agenda rapat tim PMPS tersebut, dan itu juga dicantumkan
di laporan-laporan kegiatan yang dibuat oleh setiap penanggung jawab dan panitia kegiatan. Memang kami belum menyusun secara matrik yang bisa dilihat oleh semua pihak yang datang ke sekolah. Jadi baru ditulis di agenda rapat tim PMPS, selanjutnya disampaikan juga pada rapat bulanan dan tertulis di setiap laporan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan yang terlaksana di SMK Darul Abror. Oh, enggak punya reportnya Ibu ya? Report ya, belum, tertulisnya belum ya? Ya. Oke, baik. Kemudian Ibu, terkait staf pengajar di SMK Ibu ini seperti apa ya Ibu memastikan kompetensi kualitas daripada staf pengajar? Ya. Yang pertama ijazah minimal S1, yang kedua linearitas dengan mata pelajaran yang diampu antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian khusus untuk produktif, selain memiliki sertifikasi kompetensi dari dunia usaha dan dunia industri, juga melakukan magang di industri. Dan selanjutnya kami juga melakukan supervisi akademik kepada para Bapak dan Ibu guru yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Itu Bapak. Saat ini Bu, kalau staf pengajar Ibu kan apakah ada kompetensi sertifikasinya itu melalui luar sekolah atau bagaimana ya? Ada yang dari industri, ada yang dari ini Pak, sertifikasi kompetensi dari Direktorat GTK. Kalau yang dari industri, biasanya ketika ada kesempatan, ada pemberitahuan ke sekolah, industri-industri tertentu mengadakan sertifikasi, maka kami merespon dengan mengirimkan guru. Ya, biasanya ada pelatihan terlebih dahulu, kemudian ada uji sertifikasi kompetensi. Dan kebetulan di antara guru yang memang sudah banyak memiliki sertifikat kompetensi itu adalah ada di jurusan rekayasa perangkat lunak. RPL Ibu ini sudah tahun keberapa ya Bu? Berdiri tahun 2008 Pak. Ini adalah kompetensi keahlian yang ketiga. Yang pertama TKR, yang kedua TBSM, kemudian yang ketiga rekayasa perangkat lunak. Artinya Ibu sudah punya data sebaran alumni dari 2008 sampai saat ini? Iya. Metrik sebaran datanya udah ada Bu? Udah ada Bapak. Boleh di share screen Bu? Iya. Kira-kira alumni yang wira swasta berapa persen dari setiap tahun? Iya. Kemudian yang melanjutkan kuliah berapa persen? Kemudian yang diserap di industri berapa persen begitu? Tapi keserapan. Ya, sebentar Bapak. Baik. Ya. Iya. Itu di WA Andi kan? Dina langkah-langkah.
Ya. Ini Bapak grafik keterserapan lulusan SMK Darul Abror dari mulai tahun 2018, 2019, 2020. Oke, kalau untuk pemagangan berarti bisa diserap sama alumni nih Bu ya, karena wira swasta ini sudah ada ya. Ya, kebetulan ada alumni juga yang sudah memiliki home industry, bergerak di bidang garment, juga di bidang retail, kemudian memfasilitasi juga pembuatan video-video. Nah, jadi peserta didik bisa magang di sana, sekaligus juga ada sebagian yang langsung direkrut. Jadi ada beberapa alumni yang sudah memiliki home industry di sekitar Tasikmalaya. Nah, di sanalah kami saling berkontribusi, saling memanfaatkan begitu. Peserta didik mendapatkan pengalaman dari industri tersebut, kemudian alumni yang memiliki home industry juga bisa memberdayakan peserta didik untuk dilatih kompetensi keahliannya sehingga hasilnya juga bisa dimanfaatkan. Luar biasa ini Bu, luar biasa. Berikutnya Bu, kalau terkait anak didik kita, ya. Ibu punya metrik semacam ini ya, data untuk tahun 2022 ini berapa orang Ibu sekarang? Oh, peserta didik yang ini. Siswa, ya. Oh, yang siswanya yang di RPL. Ya. Dua rombel Pak per angkatan, masing-masing 25 peserta didik, jadi kurang lebih sekitar 150 peserta didik di RPL Pak. Karena kebetulan RPL ini disaring, ada tes masuk dulu supaya peserta didik yang masuk itu memang memiliki keinginan yang kuat untuk betul-betul mengasah kompetensinya di rekayasa perangkat lunak. Jadi satu kelas itu hanya 25 peserta didik. Totalnya 150 orang ya? Iya, untuk RPL saja. Kalau itu Ibu datanya itu Ibu bagi, misalnya berdasarkan gender, berdasarkan jenis kelamin, kemudian kemampuan masing-masing personel, individual skillnya, seperti itu. Ada pernah dibuat seperti itu Bu? Oh, belum dibuat datanya berbentuk matrik Pak, cuman sudah ada laporan dari Kepala Kompetensi Keahlian. Dari peserta didik itu ada yang memang minat dan bakatnya ke desain grafis, ada yang minat bakatnya ke berbasis web, kemudian ada juga minat bakatnya yang berbasis Android. Sehingga kami di sini tentu harus memfasilitasi minat bakat yang berbeda tersebut, diantaranya dengan membagi kompetensi keahlian gurunya, termasuk juga fasilitas Pak. Mungkin itu Pak yang selama ini kami ketahui berdasarkan informasi dari Kepala Kompetensi Keahlian, tetapi mohon maaf kami belum ada informasi berbentuk matrik Pak. Iya. Artinya anak didik ini sudah Ibu laksanakan dari 2008 pembagian minat ya, di panduan minatnya ya Bu ya. Oke. Ibu untuk saat ini kan Ibu mengajukan ke Kemendikbud semacam proposal ya. Kalau dari proposal Ibu berarti kan ada satu planning kerja, kemudian ada harapan, goal atau targetnya. Bisa Ibu ceritakan dari proposal Ibu? Pertama kami dari proposal itu menyampaikan profil sekolah Pak. Kemudian yang kedua
kami menyampaikan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam merespon program SMKPK ini. Walaupun sebetulnya ini sudah berjalan, sebetulnya kami itu kalau bisa begitu, tanpa ada bantuan pun harus bisa. Kalau dalam bahasa Sunda bisa kedah bisa pengintang gitu ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya itu disupport dengan anggaran dari direktorat, mudah-mudahan bisa semakin maju, bisa menambah energi untuk kami SMK Darul Abror menjalankan program-program yang memang sudah direncanakan. Yang pertama di bidang kurikulum, kami akan melakukan sinkronisasi kurikulum, Bapak. Dan ini juga sebetulnya sudah kami laksanakan, tetapi tentunya dengan adanya program SMKPK, kami akan merangkul industri lebih banyak lagi, sehingga tadi perbedaan minat dan bakat peserta didik tersebut didorong oleh industri yang bekerja sama, yang mendukung sesuai dengan minat bakat tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menyelenggarakan uji kompetensi keahlian setiap tahun. Jadi setiap tahun sekali ada sertifikasi kompetensi khusus untuk peserta didik 1 tahun berjalan. Setelah itu magang peserta didik di industri-industri, tidak hanya industri yang berada di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya saja, tetapi kami juga ingin memperluas skup kerjasama untuk magang ini di industri-industri yang berada di kota-kota besar. Walaupun memang tahun 2020-2021 yang lebih mendukung kami untuk banyak memberdayakan industri dalam kota itu karena memang kondisi pandemik, Pak. Sehingga di tahun 2020 kami tidak bisa melaksanakan PKL di luar kota, PKL pun hanya dilaksanakan di dalam kota. Nah, maka kami berupaya memberdayakan industri-industri yang berada di dalam kota. Mudah-mudahan kalau pandemik sudah berakhir, kemudian kesiapan anggaran juga lebih mendukung, maka kami bisa memperluas kerjasama dari industri yang mendukung di luar kota, tidak hanya kota Tasikmalaya saja. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Kami menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, selama ini kami memberdayakan alat-alat, terutama lab yang kami miliki itu sebanyak 3 lab. Kalau misalnya peserta didik yang 150 ini melaksanakan praktek secara bersama-sama, apalagi menggunakan jadwal blok, Bapak, tentunya lab yang hanya 3 lab ini tidak memadai. Nah, kemarin orang tua itu sudah berencana ingin memiliki laptop dengan cara dicicil ke pihak sekolah begitu. Jadi sekolah harus menyediakan dana talang untuk pengadaan laptop tersebut dan orang tua siap mendukung, tetapi belum bisa terrealisasi, sehingga hanya beberapa peserta didik saja yang memang sudah memiliki laptop dan itu bisa mendukung proses pembelajaran. Maka dengan adanya bantuan SMKPK tersebut, kami harap bisa menambah fasilitas praktik sehingga kegiatan-kegiatan praktik peserta didik lebih bisa terakomodir kebutuhannya. Apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru, tentu komponen-komponen komputer yang dimiliki oleh SMK Darul Abror pun harus diupdate gitu, Bapak. Selanjutnya, guru tamu dari IDUKA itu diantara program yang sudah dan akan terus kami laksanakan. Jadi IDUKA yang sudah kerjasama selain memberdayakan peserta didik yang magang, juga PKL, juga mereka didatangkan ke SMK Darul Abror untuk memberikan pembelajaran
walaupun tidak rutin 1 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penerapan budaya industri di sini bukan hanya untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, tetapi untuk semua peserta didik dari mulai situasi dan kondisi sarana prasarana memang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya ada jalur hijau, kemudian ada rambu-rambu juga, kemudian untuk kesehatan fisik juga ada olahraga bersama atau kegiatan olahraga sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Terutama untuk RPL itu kan biasanya kalau sudah fokus terhadap pekerjaan, sudah coding, jadi konsentrasinya fokus sehingga sebelumnya harus disiapkan fisik yang sehat. Nah, kemudian sarana prasarana tadi sudah disampaikan yang mendukung pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya kami juga ingin terus meningkatkan kompetensi keahlian dari para pendidik. Berarti di sini kami harus betul-betul membuat jadwal kapan ada pembagian dari pendidik tersebut, sekian persen tetap berada di sekolah untuk mendidik peserta didik, sekian persen diberangkatkan ke industri untuk melakukan pemagangan. Apalagi teknik informatika merupakan bagian dari ilmu yang terus memiliki kemajuan-kemajuan, sehingga kami kadang mendapatkan bukan komplain ya, curhatan dari para guru, Bu, kompetensi saya harus diupdate, karena mereka merasakan bahwa RPL memang salah satu keilmuan yang terus bergerak, terus harus diupdate, sehingga guru-gurunya harus betul-betul menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, penyaluran lulusan, pemberdayaan BKK, di sini penyaluran lulusan bukan hanya disalurkan ke dunia industri saja, tetapi kami juga berupaya membekali peserta didik untuk berjiwa wirausaha. Kebetulan sudah 2 tahun berjalan, sekolah kami membentuk sekolah pencetak wirausaha bekerjasama dengan alumni yang sudah berwirausaha. Mereka melakukan pembimbingan dan peserta didik diberi modal bergulir supaya dalam menjalankan wirausahanya memiliki modal yang memang bisa dijalankan di kelompok wirausahanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan SMK program keunggulan, program-program yang sudah dan akan berjalan tidak hanya memberdayakan anggaran yang dimiliki oleh sekolah, tetapi juga didukung oleh anggaran dari direktorat, sehingga kami bisa lebih mempersiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang kompeten, siap berwirausaha, siap bekerja, siap juga melanjutkan. Mungkin itu, Bapak. Iya, Ibu, kalau proposalnya sudah disubmit, Bu, kemarin ke sistem? Kami mengirim lewat Takola, Bapak. Iya, artinya Takola sudah di-upload ya? Iya. Oke, melanjutkan tadi, saya melihatkan perencanaan Ibu sudah sangat hebat ya. Bagaimana peranan Ibu pada saat kebutuhan pembiayaan tadi ya dikonversikan dengan return of investment ya, pengembalian investasi, itu seperti apa polanya yang Ibu rencanakan? Iya, pertama kami membuat rencana anggaran biaya, Pak. Kemudian return investasi di sini tentunya kami tidak mengharap pengembalian berupa
finansial dengan adanya kompetensi peserta didik yang bertambah, berarti itu sudah merupakan investasi luar biasa bagi SMK Darul Abror. Mungkin itu Bapak. Ya, jadi misalnya begini ya Bu ya. Ya, iya. Ibu butuh X rupiah, Ya. kemudian X rupiah ini akan diberi bantuan oleh Kemendikbud. Ya. Kemudian X rupiah ini kan nilai ekonomis ya. Ya. Ya, nilai ekonomisnya akan dikonversikan menjadi ROI. Ya, seperti Ibu sampaikan tadi itu benar ya. Ya. Bahwasanya outputnya adalah anak didiknya Ya. meningkat, kompetensinya meningkat. Jadi di situ katakan seperti ini Bu. Misalnya anak didik dari yang 150 orang, Ya. di wira swasta dia berapa persen? Datanya berapa persen Bu kalau wira swasta rata-rata? Perangkatan ataupun global? Sebentar Pak. Yang wira swasta. Yang wira swasta tahun 2020 25% Pak, 2019 15%. Oke, kita ambil yang 2019 ya, Ya. 15%, karena itu yang tertinggi ya. 2019 sebelum COVID itu Bu ya. Iya, 2020 25% Pak, 2019 itu 2020 30%, 2019 25%. Ya, 25%. Ya, berarti yang kita ambil data 2019 dulu ya, kita coba supaya dapat ROI-nya. Ya. 2019 25%, jadi kalau 25% dari 150 orang ya Bu? Dari 50 per angkatan Pak. Oh, dari 50 ya, 25 berarti sekitar 8 orang ya? Iya. Sekitar, ya benar ya? Iya. 25 dikali 5, 10 orang lebih ya Bu? Ya. 12 sampai 13 orang ya, kita buat 13 orang. 13 orang ini punya investasi katakanlah setelah menjadi wirausahawan 100 juta kali 13, 130. Kemudian di dunia industri berapa orang? Berapa persen dia Bu datanya yang terserap sama dunia industri? 50 Pak. 50%. Ya. Dengan 50% UMK di Tasik berapa Bu sekarang? Di Tasik itu 1.700.000 Pak. 1.700.000 dikali 25 orang, karena kan tadi 50% itu yang terserap industri. Iya. Kali 25 orang, kali 12 bulan dalam 1 tahun. Iya. Ya kan? Begitu dia konversinya Bu Roy. Iya. Iya, jadi pada saat Ibu mengajukan X rupiah, ya kan? X rupiahnya itu berarti setelah anak-anak tadi bekerja, anak-anak tadi buka wirausaha, tadi ya 100 juta tadi satu investor ya, satu pengusaha ya, wirausaha, kali 13 orang, berarti udah 1,3 miliar. Iya. Outputnya ya. Iya. Iya gitu. Belum sampai ke sana Pak. itu apa Bu? Apa namanya? Pemahaman Roy. Iya. Iya, jadi kami selama ini merasa puas ketika ada informasi, ada berita atau alumni yang datang menyampaikan pengalamannya, atau orang tua yang menyampaikan ucapan terima kasih karena anaknya begini. Jadi kami belum sampai berpikir sampai dinominalkan seperti yang barusan Bapak sampaikan begitu. Ya, jadi pada dasarnya memang polanya seperti itu Ibu ya. Iya. Pada saat pengajuan proposal, Ibu harus bisa perkirakan ya, return of investment yang diharapkan melalui goal, melalui tujuan-tujuan Ibu gitu. Ya kan? Oke, Ibu, ada kira-kira yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Iya. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak, terima kasih juga kepada Pak Rian yang sudah menginformasikan pelaksanaan ini, wawancara ini.
besar harapan kami untuk kemajuan peserta didik kami, Bapak bisa mendukung SMK Darul Abror agar bisa menyerap program SMK Pusat Keunggulan. Mungkin itu Pak harapan dari kami. Selanjutnya ya kami tetap berjuang bersama Bapak dan Ibu guru di sini bersama peserta didik untuk mensukseskan pendidikan vokasi. Karena pendidikan vokasi sangat dibutuhkan di masyarakat kami, Pak. Kami berada di daerah pedesaan, kebanyakan urban ke kota, tetapi setelah adanya rekayasa perangkat lunak, nah kami harapkan jangan terlalu banyak yang urban ke kota, karena kalau kita punya keahlian di desa pun kita bisa memberdayakan kompetensi masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Parian, terima kasih sudah memberikan informasi. Kebetulan saya seminggu sedang isolasi Pak, tapi langsung jadi sembuh ketika Parian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.